Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, prodi PG PAUD semester 2. Dalam pembuatan video ini sebagai tugas dari mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Askam Maulana MPSI. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani psi yang berarti roh, jiwa atau daya hidup, dan logos artinya ilmu. Secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Pengertian psikologi perkembangan. Yang pertama, menurut Linda L. Davidoff tahun 1991, cabang psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku, dan fungsi mental manusia yang biasanya dimulai sejak terbentuknya makhluk itu melalui pembuahan hingga menjelang mati. Yang kedua, menurut Richard M. Lerner tahun 1976, yaitu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi-fungsi psikologis sepanjang hidup. Cabang dari psikologi yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara ontogenik. Itu tadi ya pengertian psikologi perkembangan, yaitu mempelajari proses-proses yang mendasari perubahan yang terjadi di dalam diri, baik perubahan dalam struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya, yang biasanya dimulai sejak konsepsi hingga menjelang mati. Hakikat perkembangan. Secara umum, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Menurut Werner 1969. Pertumbuhan bisa diartikan sebagai pertambahan besarnya ukuran badan dan fungsi fisik yang murni. Perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat yang khas mengenai gejala psikologis yang muncul. Itu menurut Knors Haditono tahun 1982. Di sisi lain, perkembangan juga dipandang secara menyeluruh yang mencakup 3 aspek, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan kepribadian, dan sosial. Perkembangan fisik seperti perubahan tinggi, berat badan. Terus perkembangan kognitif seperti perubahan pada proses berpikir, daya ingat, dan bahasa. Kemudian perkembangan kepribadian dan sosial seperti perubahan pada konsep diri, konsep gender, hubungan interpersonal. Itu menurut Atkinson, Smith, Bem, Hoeksema tahun 1996. Tujuan psikologi perkembangan menurut Elizabeth B. Hurlock. Pertama, menemukan perubahan-perubahan apakah yang terjadi pada usia yang umum dan yang khas dalam penampilan, perilaku, minat, dan tujuan dari masing-masing periode perkembangan. Yang kedua, menemukan kapan perubahan-perubahan itu terjadi. Yang ketiga, menemukan sebab-sebabnya. Yang keempat, menemukan bagaimana perubahan itu mempengaruhi perilaku. Dan yang kelima, menemukan dapat atau tidaknya perubahan-perubahan itu diramalkan.
Manfaat psikologi perkembangan menurut Elizabeth B. Horlock. Yang pertama, membantu kita mengetahui apa yang diharapkan dari anak dan kapan yang diharapkan itu muncul. Yang kedua, dengan mengetahui apa yang diharapkan dari anak, memungkinkan kita untuk menyusun pedoman dalam bentuk skala tinggi berat, skala usia berat, skala usia mental, dan skala perkembangan sosial emosional. Yang ketiga, pengetahuan tentang perkembangan memungkinkan para orang tua dan guru memberikan bimbingan belajar yang tepat pada anak. Yang keempat, dengan mengetahui pola normal perkembangan memungkinkan para orang tua dan guru untuk sebelumnya mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan perilakunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap perubahan dalam perkembangan. Yang pertama, penampilan diri, perilaku, nilai budaya, perubahan peranan, dan pengalaman pribadi. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.